bayi yang ditembak di mata ataupun dibidik di dada. Langkah yang mencoba untuk menetralisir kekerasan haruslah didukung. Welcome back to FLO Talk. Halo semuanya, kembali lagi bareng kita di akun Farida Law Office dengan series andalan kita FLO Talks. Hari ini tema kita adalah isu kemanusiaan Palestina dan sikap global. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman semua pastinya udah tahu mengenai Israel yang melakukan pengeboman ataupun statementnya Presiden kita Pak Prabowo. Nah, mari yuk kita dengerin opini dan pandangan teman-teman di FLO. Halo, boleh tolong perkenalkan namanya siapa dan dari departemen mana? Halo, nama saya Dara dari Departemen PG. Saya Bar dari HRGH. Saya Salma dari RDD. Saya Kemas dari Corporate Department. Saya Ike Farida, saya founder di Farida Law Office. Menurut kamu bagaimana? Perangan antara Palestina dan Israel itu sangat disayangkan. Banyak keluarga yang meninggal, orang tua kehilangan anak kehilangan orang tua. Kejahatan kemanusiaan yang paling biadab yang pernah ada di muka bumi ini dilakukan oleh Israel dan Netanyahu harus dihentikan karena seluruh dunia pun sudah mengatakan bahwa Netanyahu itu adalah kriminal internasional. Ini tidak hanya sekedar politik ya, tapi ada isu kemanusiaan, ada juga pelanggaran kode etik perang, genosida, dan sebagainya. Kekerasan apapun yang dilakukan di muka bumi ini tidak dapat dibenarkan, baik itu serangan dari Israel ke Palestina maupun Israel ke Iran. Kita harus mencegah agar tidak terjadi lagi di muka bumi ini. Israel bilang kalau Iran itu udah mendekati kepemilikan senjata nuklir. Lalu Israel eksekusi nuklir saintisnya Iran ya. Ada jalan diplomasi yang bisa ditempuh, nggak harus langsung target warga sipil juga. Menurut kamu pemerintah bisa melakukan upaya apa? Pemerintah Indonesia itu harus secara tegas bicara keras, misal melakukan boikot terhadap negara-negara yang kerjasama dengan Israel. Dia memasok senjata seperti Amerika, Inggris, dipanggil para duta-duta besarnya. Kemudian dikatakan kami untuk sementara tidak bisa bekerja sama dengan negara Anda sampai dengan Anda menghentikan penganiayaan dan pembantaian terhadap Palestina. Menurut saya pemerintah itu sebaiknya mendorong dengan tegas untuk memberi bantuan kemanusiaan, menyuarakan keadilan atau perdamaian, dan juga mengajak diplomasi damai di PBB. Pemerintah bisa kondem penyerangan warga sipilnya lah, karena skenario di sini ancaman nuklir, harus ada tactical respon, bukan tentang kita pengennya pihak mana yang menang, tapi juga keselamatan semua orang di regionnya. Terakhir saya dengar Prabowo ini menyatakan bahwa jika Palestina merdeka, maka kita akan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Ini agak sedikit tidak konsisten ya, karena dari undang-undang sendiri aja kita mendukung adanya kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak mendukung penjajahan. Pemerintah Indonesia dari dulu juga sudah menahkodai gerakan non-blok yang mana itu juga ternyata efektif. Hal ini haruslah kita dukungnya positifnya, di mana akhirnya Palestina juga jadi terlindungi baik secara keamanan negara maupun secara ekonominya. Harapan kamu bagaimana? Jangan sampai kehilangan empati. Sebisa mungkin membantu, memberikan sumbangan, memberikan informasi yang pasti benarnya tentang kejadian di Palestina. Semua langkah yang mencoba untuk mendamaikan dan menetralisir kekerasan haruslah didukung. Jangan terbiasa melihat perang. Sebagai anak muda juga kita harapkan untuk bisa menyebarkan informasi, berdonasi, dan juga melakukan boikot terhadap produk yang mendukung adanya perang. Ya semoga ada jalan tengahnya aja sih, utamanya isu nuklir ini. Dulu itu Iran itu pernah ada program nuklir proliferation untuk Iran mengembangkan energi nuklir, cuman banyak yang takut dijadiin senjata, makanya dari administrasi Obama itu mereka setuju buat jadi pengawas, dan Iran juga setuju waktu itu. Tapi waktu ganti ke Trump dicabut programnya, jadi mereka juga kesel, dan akhirnya mereka yang tadi ya udah mau transparan jadi diem-diem. Saya harap sih program nuklir proliferation itu kembali lagi. Pemerintah Indonesia jangan diam karena sekarang itu terus aja diam. Yang harus dilakukan dan harapan saya agar pemimpin bangsa ini untuk bersuara keras. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ratusan dokter, ratusan jurnalis, bayi yang ditembak di mata ataupun dibidik di dada, manusia-manusia yang tidak bersalah ditembak mati, dieksekusi. Sekarang sudah lebih dari 55.000 korban. Saya meminta Pak Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya, ayo dong, berani dong Pak. Bapak pasti bisa menjadi inisiator di Asia agar menghentikan perang Palestina maupun perang di Iran. Oke semuanya, itu adalah akhir dari video kita hari ini mengenai isu kemanusiaan Palestina dan sikap global. Makasih banyak udah mau nonton sampai akhir, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kekurangan dari video ini. Jangan lupa untuk stay tune untuk video selanjutnya. Jaya terus hukum di Indonesia!